Terminal itu penuh sesak, suara klakson bas bercampur dengan teriakan pedagang yang menawar harga, aroma kopi dan gorengan menyeruak di udara, sementara debu halus beterbangan di antara kaki-kaki yang berjalan cepat. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda berdiri di sudut terminal, tangannya cekatan menggosok sepatu pedagang yang datang bergantian. Namanya Rico. Dahulu, namanya diserukan dengan ketakutan, kini, ia hanya sosok yang tampak biasa, tukang semir sepatu yang diam dan menghindari perhatian. Namun, matanya tetap tajam, mengamati setiap gerak-gerik orang di sekelilingnya, seolah terminal ini masih miliknya, meski ia tak lagi memimpinnya dengan tangan besi. Dulu, Rico adalah bayangan yang menakutkan, sosok yang menindas dan menebar teror, memukul dan membunuh tanpa ampun. Setiap pedagang kecil mengenal namanya, dan setiap langkahnya adalah ancaman. Kini, baju lusuh dan aroma semir menutupi aura masa lalunya, tapi siapapun yang pernah melihat matanya bisa merasakan bara yang masih menyala di dalam sana. Terminal yang ramai ini baginya adalah medan pengamatan, bukan tempat untuk bermain-main. Di ujung terminal, kerumunan mulai bergetar ketika terdengar langkah-langkah berat dan suara tawa sinis. Japar datang, disertai anak buahnya yang berbaris rapi dengan senyum penuh ancaman. Suasana terminal berubah, pedagang menunduk, beberapa menahan napas, takut akan teriakan dan intimidasi yang sudah menjadi ciri khas Japar. Mata Rico menegang, menatap bayangan gelap yang muncul di gerbang terminal. Seolah masa lalunya kembali memanggilnya untuk mengambil posisi yang pernah ia tinggalkan. Rico menurunkan kepala, tangannya masih memegang kain semir. Namun, di balik sikap tenangnya, jantungnya berdetak lebih kencang. Kenangan lama muncul, malam-malam penuh darah, teriakan pedagang, dan aroma besi yang menempel di udara. Semua itu pernah menjadi bagian dari dirinya, dan kini, di tengah terminal yang ramai ini, ia merasakan panggilan yang tak bisa diabaikan. Bayangan Japar seolah menghidupkan kembali dirinya yang dulu tak terkalahkan. Seorang anak buah Japar melangkah maju, menyeringai, mencoba merampas uang semir yang berada di kotak Rico. Rico menatapnya, senyumnya tipis, dingin, seperti es yang menutupi bara. Anak buah itu terhenti, merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi menakutkan. Terminal yang sebelumnya ramai kini seolah terdiam, menyaksikan ketegangan yang membekukan udara. Japar melangkah lebih dekat, menghinanya dengan kata-kata kasar. Rico, kau sudah lemah, sudah jadi pecundang. Terminal ini bukan tempatmu lagi, ejeknya. Pedagang menahan napas, khawatir jika pertengkaran ini meledak menjadi kekerasan. Tapi Rico tetap diam, tatapannya tak bergeming. Ia menilai Japar, menghitung langkahnya, seolah duel yang akan datang sudah tertulis di matanya. Hati Rico bergejolak, memunculkan ingatan tentang kekejaman yang pernah ia lakukan. Setiap pukulan, setiap intimidasi, kini menjadi pelajaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan apa yang benar. Ia menegakkan tubuhnya perlahan, membiarkan aura masa lalu menyelimuti dirinya. Terminal yang ramai ini perlahan berubah menjadi arena diam, arena yang siap menjadi saksi kebangkitan bayangan lama. Langkah Rico akhirnya mantap, tangannya meninggalkan kain semir, matanya menatap Japar dengan dingin yang menusuk. Pedagang kecil menyadari, sosok yang dulu menakutkan kini berdiri kembali di tengah terminal, bukan untuk menindas, tapi untuk memperingatkan, jika ada yang berani mengganggu kedamaian terminal, bayangan ini akan bangkit. Terminal yang ramai kini penuh ketegangan, dan hati semua orang tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Suasana terminal yang semula penuh hiruk-pikuk kini berubah menjadi senyap, hanya terdengar langkah-langkah Japar yang berat dan suara tawa anak buahnya yang memecah kesunyian. Setiap pedagang menunduk, menahan napas, takut menjadi sasaran intimidasi. Japar melangkah dengan percaya diri, sorot matanya yang tajam seolah menandai setiap sudut terminal sebagai wilayah yang akan ia kuasai. Bayangan gelapnya membentang di lantai, menyelimuti kios-kios kecil yang biasanya ramai, membuat udara seakan berubah menjadi pekat. Rico tetap berdiri di sudut terminal, tubuhnya tegap, meski tangannya masih menyentuh kain semir di kotaknya. Mata Rico menatap Japar dengan dingin, menimbang langkahnya. Ia bisa merasakan aura kekejaman yang sama dulu dimilikinya, bahkan mungkin lebih berbahaya karena Japar belum mengenal batas. Anak buah Japar tersenyum sinis, melangkah maju, memamerkan senjata dan otot, menegaskan dominasi mereka. Namun, sedikit pun Rico tidak mundur. Japar berhenti beberapa langkah dari Rico, menatapnya seolah menantang.
"Hei, Riko," suaranya berat, menggema di terminal. "Kau pikir bisa duduk diam di sini, bermain semir sepatu, sementara terminal ini menunggu untuk aku kuasai? Kau sudah lama hilang dari permainan ini." Pedagang yang mendengar kata-kata itu menahan napas. Mereka tahu, saat Japar mulai bicara, kekerasan biasanya tak jauh dari kata-kata. Seorang anak buah Japar menendang kotak uang semir Riko hingga terjungkal. Koin berhamburan ke lantai, memantul di antara kaki pedagang yang ketakutan. Riko menunduk, mengambil koin satu persatu, wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyala seperti bara api. Ia bisa merasakan adrenalin lama kembali bangkit, sensasi yang pernah membuatnya menjadi bayangan yang menakutkan di terminal ini. Pedagang kecil mulai berdesak-desakan, ada yang ingin melarikan diri, ada yang tetap diam, khawatir menjadi saksi kekejaman Japar. Namun beberapa menatap Riko dengan harapan samar, mereka tahu, ada bayangan yang pernah menakutkan kini hadir bukan untuk menindas, tapi mungkin untuk melindungi. Hati Riko berdegup cepat, ia tahu terminal ini bukan lagi milik Japar, tapi ia harus membuktikan itu. Japar tersenyum sinis, langkahnya mendekat. "Aku akan ambil semua uang keamananmu, Riko. Pedagang kecil di sini akan belajar siapa penguasa baru." Suaranya dingin dan tajam, seperti pisau yang siap menebas. Riko tidak bicara, hanya menghela napas panjang, lalu menatap Japar, menunggu gerakan pertama. Bayangan gelap masa lalunya mulai menari di matanya, tarik ulur antara kekejaman dulu dan tekad baru untuk melindungi. Ketegangan memuncak. Anak buah Japar menatap Riko, ragu tapi tetap menyiapkan diri untuk menyerang. Riko menarik napas dalam-dalam, langkahnya mantap, aura menakutkan yang pernah menjadi legenda terminal kini bangkit perlahan. Ia bukan lagi preman yang menindas tanpa ampun, tapi bayangan yang mengetahui kelemahan lawan dan siap menghancurkannya jika perlu. Terminal yang ramai menjadi hening, setiap detik terasa seperti jamur api, menunggu ledakan yang tak bisa dihindari. Akhirnya, pandangan mereka bertemu. Riko berdiri tegak, tubuhnya seperti patung gelap yang siap bergerak, mata menatap Japar dengan dingin yang menusuk. Japar tersenyum sinis, tapi di balik senyumnya ada rasa ragu. Anak buahnya menahan napas, pedagang menahan napas, bahkan udara pun terasa berhenti. Semua tahu, duel yang akan datang bukan sekadar pertarungan fisik, ini adalah perang bayangan, pertemuan masa lalu dan masa kini yang akan menentukan siapa penguasa terminal. Terminal yang semula ramai kini berubah menjadi arena ketegangan. Japar dan anak buahnya mulai bergerak di antara pedagang, menagih uang keamanan, dengan suara kasar yang bergema di setiap sudut. Tangan mereka melambai-lambai, menendang kotak dagangan, merobek kain penutup, dan mencibir pedagang yang mencoba melawan. Setiap gerakan mereka seperti mengklaim wilayah, menebarkan rasa takut yang begitu pekat sehingga udara terminal terasa berat dan panas. Seorang pedagang tua menatap mereka dengan gemetar, tangannya bergetar saat mencoba menyelamatkan uang hasil jualannya. Air mata diam-diam menetes, mencampur debu yang berterbangan di udara. Seorang pedagang muda lain menunduk, menahan tangisan, sementara anak buah Japar tertawa sinis melihat ketakutan mereka. Terminal yang biasanya penuh kehidupan kini dipenuhi bayangan gelap, aroma ketakutan yang menempel di setiap dinding kios. Di sudut terminal, Riko tetap diam, tangannya masih mengeras di atas lap semir, tapi jantungnya berdetak kencang. Setiap suara teriakan, setiap tawa sinis anak buah Japar menembus ke dalam pikirannya, mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Dahulu, ia juga pernah menakut-nakuti pedagang dengan cara yang sama, sadis, arogan, tanpa ampun. Kenangan itu kembali, membakar amarahnya yang lama terpendam, menyalakan bara yang siap meledak. Seorang anak buah Japar merampas koin dari kotak semir Riko, membuangnya ke lantai sambil tertawa sinis. Riko menatapnya sebentar, senyumnya tipis tapi dingin, seperti es yang menutupi bara api di hatinya. Pedagang yang melihatnya menahan napas, beberapa mulai merasakan harapan samar, bahwa bayangan yang pernah menakutkan ini mungkin bisa menjadi pelindung mereka, seorang penguasa terminal yang bukan lagi penindas, tetapi penjaga. Japar menatap Riko dari jarak beberapa langkah, matanya berbinar dengan kegembiraan yang kejam. "Lihat, semua orang takut padaku sekarang. Kau sudah hilang, Riko. Kau pikir bisa menentangku?" Suaranya menggelegar, bergema di antara kios dan kendaraan yang berhenti. Anak buahnya mengangguk, bersorak, menunjukkan dominasi mereka. Namun Riko tetap tegap, tatapannya tak bergeming, menyerap setiap kata sebagai bahan perhitungan.
Tiba-tiba, seorang pedagang muda mencoba menolak membayar uang keamanan. Salah satu anak buah Japar menendangnya hingga terjatuh, menyiksa tubuhnya tanpa belas kasihan. Riko melihat itu, hatinya memanas, darahnya bergejolak. Ia ingat semua ketakutan yang pernah ia timbulkan dulu, tapi kali ini, bukan untuk menindas, melainkan untuk menghancurkan mereka yang menindas orang lemah. Riko menurunkan lap semirnya perlahan, gerakannya mantap dan penuh perhitungan. Pedagang yang ketakutan menatapnya, terkejut melihat aura yang muncul, ada kekuatan yang berbeda dari bayangan Riko yang dulu. Ia bukan lagi preman biasa, tapi bayangan masa lalu yang tahu bagaimana menghancurkan musuh dengan kejam namun terkontrol. Terminal yang ramai kini penuh ketegangan, semua mata tertuju padanya. Dan akhirnya, pandangan Riko bertemu dengan Japar. Sebuah bisikan internal terdengar dalam hatinya, ini waktumu. Jangan ragu. Pedagang menahan napas, anak buah Japar mulai ragu, dan terminal seakan berhenti bernapas. Bayangan gelap masa lalu bertemu dengan ancaman nyata di depan mata, sesuatu yang akan segera meledak menjadi pertarungan maut yang menentukan nasib terminal. Terminal yang tadi masih dipenuhi suara teriakan Japar kini seakan berhenti bernapas. Pedagang menunduk, kaki mereka seakan menempel di lantai, takut untuk bergerak. Di sudut terminal, seorang anak buah Japar melangkah mendekati kotak semir Riko. Tangannya menjulur dengan kasar, ingin merampas uang hasil kerja keras Riko, menertawakannya seakan itu permainan ringan. Tapi Riko tetap tenang, matanya menatap dengan dingin, setiap gerakannya penuh perhitungan. Sekilas senyum tipis muncul di wajah Riko, bukan senyum ramah, bukan untuk bercanda, tetapi senyum ancaman. Ia menatap anak buah itu dengan intensitas yang menusuk, seakan menyalakan api yang tersembunyi di dalam dirinya. Semua orang di terminal, bahkan beberapa pedagang yang ketakutan, menoleh, merasakan gelombang ketegangan yang tiba-tiba melingkupi udara. Debu dan aroma gorengan seakan berhenti berputar di udara, terminal menjadi sunyi, hanya suara napas yang terdengar samar. Anak buah Japar menatap Riko, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kilatan gelap di mata pemuda itu, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan. Ia mundur sedikit, tapi gengsinya membuatnya tetap maju. Berikan saja uang itu, tukang semir, ejeknya kasar. Namun senyum dingin Riko tidak pudar. Pedagang mulai merasakan ketakutan bercampur kagum. Sosok yang dulu menebar teror kini berdiri di depan mereka, tapi kali ini untuk melindungi, bukan menindas. Riko mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tangannya masih di atas kotak semir, perlahan menekan kain yang ia gunakan. Matanya membara, tatapannya seperti bisa menembus hati anak buah Japar. Sebuah aura gelap dan mengancam muncul, seolah bayangan masa lalunya yang sadis hadir kembali, tapi kali ini dikendalikan. Anak buah Japar yang berani mencoba merampas koin itu kini merasa seolah menghadapi predator yang tenang namun mematikan. Suasana terminal makin hening. Setiap langkah Riko seakan menimbulkan gema di lantai, setiap gerakan tangannya menimbulkan ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Pedagang yang menyaksikan mulai menahan napas, beberapa menatap Riko dengan mata terbelalak, menyadari bahwa ada kekuatan berbeda yang muncul. Bayangan gelap masa lalu bertemu dengan tekad kini, dan terminal menjadi saksi diam-diam dari kebangkitan bayangan itu. Anak buah Japar mengangkat tangannya, bersiap menyerang. Namun detik itu juga, tubuhnya terasa berat. Riko bergerak cepat, bukan dengan amarah buta, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Sekali gerak, satu sentuhan tangannya membuat anak buah itu mundur, hampir tersungkur, terpana oleh kekuatan yang tersembunyi di balik sosok tukang semir ini. Terminal kini benar-benar hening, pedagang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Japar yang menonton dari jarak beberapa langkah mulai merasakan ketegangan yang tidak ia duga. Ia menatap Riko, mencoba membaca aura yang muncul, tapi matanya gagal menembus. Anak buahnya kini ragu, ada ketakutan samar yang mulai muncul. Terminal yang penuh keramaian tadi kini berubah menjadi arena diam, di mana satu tatapan bisa menandai awal pertumpahan darah. Riko tetap menatap anak buah Japar, matanya membara seperti bara api yang siap meledak. Sekali lagi, senyum dingin tipis muncul, peringatan yang jelas, siapapun yang berani menodai terminal ini, atau mencoba mengganggu pedagang kecil, akan menghadapi bayangan yang pernah menakutkan, kini kembali untuk menegakkan keadilan. Semua orang menahan napas, terminal sunyi, dan ketegangan terasa seperti sebongkah batu yang menimpa dada setiap saksi yang berdiri di sana. Japar melangkah lebih dekat, udara di sekitarnya seolah menebal.
Setiap langkahnya terdengar berat, penuh kesombongan, seolah terminal ini hanyalah panggung untuk memperlihatkan kekuasaan dan kebengisannya. Pedagang menunduk, beberapa bergetar ketakutan, sementara anak buah Japar tersenyum sinis, menatap Riko dengan anggapan bahwa pertarungan ini sudah dimenangkan sebelum dimulai. "Riko," suara Japar menggelegar, menusuk ke telinga semua orang di terminal. "Kau pikir bisa berdiri di sini? Kau sudah lama hilang, sudah jadi pecundang. Tukang semir sepatu ini terminal." Kata-kata itu menusuk udara, dingin dan tajam seperti pisau. Pedagang menahan napas, ragu apakah mereka harus lari atau tetap diam, menyaksikan duel kata-kata sebelum pertarungan fisik benar-benar terjadi. Riko tetap diam, tubuhnya tegap dan setiap otot menegang seperti senar yang siap dipetik. Jantungnya berdetak kencang, tapi ketenangannya tidak hilang. Bayangan masa lalunya muncul jelas, pembantaian yang pernah ia lakukan, intimidasi yang membuat pedagang berlutut. Malam-malam penuh darah yang kini terasa sebagai latihan untuk momen ini. Ia tersenyum tipis, dingin, bukan senyum ramah, tetapi ancaman yang tak bisa diabaikan. Japar tersenyum sinis, mengira diam Riko adalah tanda kelemahan. Ia menepuk dada Riko dengan kasar, mengejek, "Lihat, kau tidak lagi seperti dulu. Kau sudah lemah, sudah jadi bayangan dirimu sendiri. Pedagang kecil ini akan menjadi milikku." Anak buahnya tertawa, menepuk pundak satu sama lain, yakin bahwa kemenangan sudah dekat. Namun Riko tetap tak bergerak, matanya membara dengan bara api yang sulit dipadamkan. Pedagang di sekeliling mulai menahan napas, beberapa menunduk, beberapa menatap Riko dengan harapan samar. Mereka menyadari, meski Riko pernah menebar teror di terminal ini, aura yang sekarang muncul berbeda. Kali ini, ia bukan menindas, melainkan berdiri sebagai bayangan pelindung, siap menghancurkan siapapun yang mengancam kedamaian mereka. Japar semakin agresif. Ia menendang kotak dagangan pedagang yang menolak membayar uang keamanan, menebarkan ketakutan lebih jauh. Tapi setiap gerakannya ditangkap oleh Riko dengan ketelitian seorang predator. Bayangan masa lalu yang sadis itu hadir di setiap gerakan Riko, membuatnya memahami celah, kekuatan, dan kelemahan lawannya. Ia menahan diri, menunggu momen yang tepat untuk mengeksekusi. Terminal yang semula ramai kini sunyi, hanya ada suara langkah kaki, napas tertahan, dan ketegangan yang terasa seperti gelombang listrik di udara. Pedagang menahan napas, beberapa menunduk di belakang kios, menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar pertarungan dua pria, tapi pertemuan antara masa lalu yang gelap dan tekad kini yang membara. Japar mulai merasakan ketidaknyamanan, keraguan samar yang tumbuh saat tatapannya menempel pada Riko. Akhirnya, Riko menghela napas panjang, matanya tetap membara, tubuhnya siap. Bayangan masa lalunya yang sadis, arogan, dan tanpa ampun kini bersatu dengan tekad untuk melindungi terminal. Kata-kata Japar hanyalah percikan, bukan api. Dan pedagang, meski ketakutan, mulai merasakan harapan, bahwa bayangan yang dulu menakutkan kini berdiri di tengah terminal, bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Riko menaruh lap semirnya perlahan di kotak kayu yang sudah usang. Suara kain yang menempel di kayu terdengar jelas di antara heningnya terminal. Semua mata kini tertuju padanya. Tanpa kata-kata, pandangan Riko dan Japar saling bertemu, sebuah pertukaran yang penuh ketegangan, seperti dua bayangan gelap yang bersiap bertarung. Kerumunan pedagang menahan napas, menyadari bahwa momen ini bukan sekadar konfrontasi, tetapi awal pertarungan yang akan menentukan nasib terminal. Anak buah Japar tersenyum sinis, berusaha menutupi rasa takut mereka. Mereka mengira ini hanya permainan intimidasi, bahwa Riko hanyalah tukang semir yang sudah lemah. Namun, mata mereka menangkap sesuatu yang berbeda. Ada dingin dan ancaman yang tak bisa dijelaskan dalam tatapan Riko. Sekejap senyum mereka mulai luntur, diganti rasa cemas yang samar tapi menakutkan. Riko melangkah maju, setiap gerakan mantap, terukur, tapi penuh ancaman. Suara langkahnya bergema di terminal, menimbulkan sensasi yang aneh pada semua orang. Pedagang menatapnya dengan mata terbelalak, beberapa menunduk, beberapa tak bisa menahan degup jantungnya. Mereka seperti menyaksikan sejarah terminal yang kembali terulang, sosok yang pernah menebar teror kini berdiri, tapi aura dan tujuan berbeda. Japar menatapnya tajam, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ia menggerakkan tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju, namun ada ketidakpastian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terminal yang ramai beberapa menit lalu kini sunyi,
hanya suara napas tertahan dan debu yang berputar pelan di udara. Anak buahnya ragu, beberapa menatap ke belakang, mencari perlindungan, tapi tak ada yang bisa lari dari tatapan Rico. Rico menghela napas, menenangkan dirinya, tetapi matanya tetap membara. Bayangan masa lalunya muncul, setiap pembantaian, intimidasi, dan kekejaman yang pernah ia lakukan, kini menjadi perhitungan. Ia bukan lagi preman arogan tanpa tujuan, setiap gerakannya kini dipandu pengalaman bertahun-tahun di jalanan, mengubah amarah menjadi kekuatan yang terkontrol. Kerumunan pedagang menyaksikan dengan napas tertahan. Ada ketegangan yang hampir bisa disentuh, seperti udara yang membeku di sekitar mereka. Beberapa pedagang menunduk di balik kios, beberapa menatap dengan rasa kagum yang samar. Mereka menyadari bahwa bayangan Rico yang dulu menakutkan kini hadir bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi, menegakkan keadilan di terminal yang penuh ancaman. Japar akhirnya menatap Rico lebih dekat, mencoba membaca gerakannya, tapi tatapan itu gagal menembus ketenangan yang menakutkan dari pemuda itu. Anak buahnya semakin ragu, bahkan beberapa yang paling berani kini terlihat gemetar. Terminal yang semula riuh kini seperti menjadi panggung sunyi, di mana setiap langkah, setiap napas, bisa menjadi tanda awal pertarungan maut. Tanpa kata-kata, Rico dan Japar berdiri berhadap-hadapan, aura keduanya saling bertaut, seperti magnet gelap yang menolak satu sama lain. Semua orang menahan napas, pedagang menunduk, anak buah menunggu perintah, dan udara terminal terasa tegang, siap meledak. Ini adalah isyarat duel yang jelas, pertemuan bayangan masa lalu dengan ambisi gelap, pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa sejati terminal. Terminal yang tadi hening kini pecah oleh teriakan dan dentuman langkah. Duel dimulai dengan ledakan tenaga yang menegangkan udara. Rico bergerak cepat, setiap pukulan dan tendangannya presisi, mengingatkan semua orang akan reputasinya yang menakutkan dulu. Anak buah Japar yang mencoba menghalangi jalannya tersungkur satu persatu, tubuh mereka terhempas ke lantai dengan suara keras yang membuat pedagang menjerit ketakutan. Rico bukan lagi pemuda biasa, gerakannya seperti bayangan yang menari di antara kerumunan terminal. Ia menangkis serangan sekaligus menyerang balik dengan cepat. Darah pertama menetes dari bibir seorang anak buah Japar yang terlalu percaya diri, memercikkan ketegangan dan aroma besi ke udara. Pedagang menahan napas, menyaksikan adegan yang seakan menghentikan waktu. Japar menatap dengan mata membara, mencoba menyerang sendiri, tapi gerakannya lambat dibandingkan Rico. Setiap pukulan Rico membawa pengalaman bertahun-tahun hidup di jalanan, setiap tendangan adalah pelajaran bagi musuh. Anak buah Japar yang tersisa mulai panik, beberapa terhuyung mundur, sadar bahwa lawan yang mereka hadapi bukanlah tukang semir biasa, melainkan bayangan masa lalu yang kembali untuk menuntut ketertiban. Rico bergerak di antara kios-kios, menangkis serangan, meluncur di udara, dan setiap kali tangannya menghantam, lawan tersungkur. Terminal berubah menjadi arena brutal, di mana suara tubuh menghantam lantai, teriakan nyeri, dan dentuman pukulan bergema di antara kios. Pedagang menunduk, beberapa menutup mata, tapi tak sedikit yang terpaku, menyadari bahwa ada kekuatan pelindung yang bangkit di tengah keramaian ini. Anak buah Japar berusaha berkumpul dan menyerang bersama, tapi Rico sudah membaca gerakan mereka. Ia bergerak seperti predator, mengeliminasi ancaman satu persatu. Teriakan dan suara benturan tubuh mengisi udara, bercampur dengan aroma darah dan ketakutan. Terminal yang penuh kehidupan kini menjadi medan perang, di mana bayangan lama dan ambisi gelap saling bentrok. Japar mencoba menyerang lagi, kali ini dengan sisa tenaga dan amarahnya. Namun, setiap gerakan Rico membalas dengan presisi mematikan, menangkis, dan menghancurkan serangan lawan. Anak buah Japar mulai kehilangan koordinasi, beberapa jatuh tersungkur, beberapa menjerit kesakitan. Pedagang yang menonton mulai menatap Rico dengan kagum, menyadari bahwa bayangan menakutkan ini kini berdiri untuk melindungi, bukan menindas. Darah memercik ke lantai terminal, menandai dominasi Rico yang perlahan muncul. Ia bergerak cepat, setiap pukulan memaksa anak buah Japar tunduk atau lari, setiap tendangan mengingatkan mereka siapa penguasa sebenarnya. Suara teriakan, dentuman, dan aroma darah membuat terminal terasa seperti dunia lain, satu dunia di mana hanya yang kuat dan berpengalaman yang bertahan. Akhirnya, Rico berdiri tegak di tengah terminal, napasnya teratur, matanya membara, sementara anak buah Japar yang tersisa mulai gemetar, ragu, dan sebagian terhuyung mundur. Pedagang menahan napas, terminal kembali hening meski darah masih mengalir di lantai.
Teriakan pertarungan itu meninggalkan pesan jelas, bayangan yang dulu menakutkan kini kembali. Bukan untuk menindas, tapi untuk menegakkan keadilan di tengah terminal yang kacau. Pertarungan di terminal semakin brutal. Setiap pukulan Rico memantul dengan presisi yang mematikan, setiap tendangannya meluncur cepat seperti panah yang tak bisa dihindari. Anak buah Japar yang mencoba berkumpul untuk menyerang bersama kembali tersungkur satu persatu. Suara benturan tubuh, teriakan nyeri, dan dentuman benda yang jatuh mengisi udara, membuat pedagang menahan napas, menatap dengan campuran takut dan kagum. Rico bergerak di antara kerumunan, menghindari benda yang dilempar, menangkis serangan secara bersamaan. Setiap gerakan tubuhnya seperti tarian maut, kombinasi kecepatan, kekuatan, dan pengalaman bertahun-tahun di jalanan. Anak buah Japar yang tersisa mulai kehilangan koordinasi, ketakutan samar muncul di mata mereka, meski beberapa masih berusaha menantang dengan keberanian palsu. Darah memercik di lantai terminal, menandai dominasi yang perlahan muncul. Rico menundukkan beberapa preman sekaligus, tangannya memukul, menendang, dan menangkis dengan ritme yang hampir menyeramkan. Pedagang yang menyaksikan terdiam, beberapa menutup mulutnya agar tak bersuara, sementara yang lain menyadari bahwa bayangan yang dulunya menakutkan kini hadir sebagai pelindung. Japar menjerit marah, mencoba melindungi anak buahnya, namun gerakannya lambat dibandingkan Rico yang penuh perhitungan. Setiap serangan Japar dibalas dengan tegas, namun tidak sembarangan. Rico mengontrol kekuatan yang ia lepaskan, memastikan bahwa hukumannya adalah peringatan sekaligus pelajaran bagi mereka yang mencoba mengganggu kedamaian terminal. Kerumunan pedagang mulai merasakan perubahan. Rico bukan lagi tukang semir yang diam di sudut, ia adalah bayangan masa lalu yang kembali, hadir dengan tujuan jelas. Bayangan itu menegakkan keadilan di tengah kekacauan, memulihkan ketertiban dengan tangan besi namun penuh perhitungan. Pedagang menunduk, takut tapi juga terhibur, menyadari bahwa ancaman kini berada di bawah kendali sosok yang mereka tidak pernah lupakan. Satu persatu anak buah Japar jatuh tersungkur. Tubuh mereka berguling di lantai, napas tersengal, darah mengalir dari luka yang tercipta. Rico bergerak di antara mereka dengan kecepatan yang nyaris tak bisa ditangkap mata, setiap langkahnya menimbulkan ketegangan yang bisa dirasakan oleh semua yang menonton. Terminal yang semula ramai kini berubah menjadi arena pertarungan, saksi dominasi bayangan yang tak pernah bisa dilupakan. Japar terhuyung, melihat anak buahnya kalah satu persatu. Ia mulai menyadari kesalahan besar, menantang Rico bukanlah permainan mudah. Bayangan yang dulu menebar teror kini hadir bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Ketegangan semakin meningkat, darah dan debu bercampur di udara terminal, menciptakan aura yang mengerikan namun magis bagi siapapun yang menyaksikan. Akhirnya, Rico berdiri tegap di tengah terminal, napasnya teratur, matanya membara, sementara anak buah Japar yang tersisa mulai gemetar, beberapa berlutut, sebagian mencoba melarikan diri. Pedagang menahan napas, terminal kembali hening, tapi aura kemenangan dan dominasi Rico terasa jelas. Ia bukan lagi tukang semir, ia adalah bayangan masa lalu yang kembali menegakkan keadilan, simbol perlindungan yang akan membuat terminal ini aman dari ancaman manapun. Di sela pertarungan yang belum sepenuhnya usai, waktu seakan melambat bagi Rico. Di tengah suara napas terengah, tubuh-tubuh preman yang bergelimpangan, dan lantai terminal yang ternodai darah, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Bayangan dirinya yang dulu muncul begitu jelas, seorang pemuda penuh amarah, berdiri di tempat yang sama, tapi dengan hati yang gelap dan tangan yang tak pernah ragu untuk menyakiti. Ia teringat bagaimana dulu terminal ini tunduk padanya. Pedagang membayar dengan tangan gemetar, anak-anak menangis ketakutan, dan teriakan putus asa menjadi musik yang biasa ia dengar. Saat itu, Rico merasa berkuasa. Kekejaman adalah bahasa yang ia gunakan untuk dihormati, dan darah adalah tanda kekuatan. Tak ada penyesalan, tak ada belas kasihan, hanya dominasi dan rasa puas yang semu. Kilas balik itu menusuk lebih dalam ketika ia melihat wajah seorang pedagang yang kini bersembunyi di balik kios, memeluk anaknya dengan ketakutan. Wajah itu mengingatkannya pada korban-korban masa lalu, orang-orang yang pernah ia hancurkan hidupnya tanpa alasan selain menunjukkan kuasa. Dadanya terasa sesak. Untuk sesaat, tangannya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena rasa bersalah yang lama terkubur. Namun Rico tersadar, ia berdiri di sini bukan sebagai monster lama. Ia telah memilih jalan berbeda. Setiap pukulan yang ia layangkan hari ini bukanlah pelampiasan dendam, melainkan peringatan.
Setiap preman yang ia jatuhkan adalah pesan tegas bahwa terminal ini tidak lagi menjadi ladang teror. Ia mengendalikan kekuatannya, menahan diri dari kebrutalan yang dulu menjadi ciri khasnya. Seorang anak buah Japar kembali bangkit dan mencoba menyerang dari belakang. Dengan refleks cepat, Rico menangkis dan menjatuhkannya ke lantai, cukup keras untuk membuatnya tak bangun lagi, namun tanpa niat membunuh. Rico menatap tubuh itu sejenak, lalu menghela napas panjang. Dulu, ia tidak akan berhenti sampai nyawa melayang. Kini, ia berhenti ketika ancaman berakhir. Kerumunan pedagang menyaksikan perubahan itu, meski mereka belum sepenuhnya memahami. Ada kekerasan, ada darah, tapi ada juga batas yang jelas. Rico bertarung bukan untuk menakut-nakuti mereka, melainkan untuk mengusir ketakutan yang selama ini menghantui. Terminal ini terlalu lama hidup dalam bayang-bayang preman, dan Rico tahu, ia pernah menjadi bagian dari masalah itu. Tatapan Rico beralih ke sekeliling terminal, kios-kios reot, wajah-wajah lelah, dan harapan yang nyaris padam. Hatinya mengeras, bukan oleh kebencian, tetapi oleh tekad. Ia tidak ingin sejarah kelam itu terulang, bukan oleh Japar, bukan oleh siapapun. Jika ia harus berdiri sebagai bayangan yang ditakuti agar orang kecil bisa hidup tenang, maka itu adalah harga yang siap ia bayar. Saat Rico kembali melangkah maju ke tengah arena pertarungan, matanya kini lebih jernih. Bayangan masa lalu tidak lagi mengendalikannya, ia yang mengendalikan bayangan itu. Terminal ini harus aman, bebas dari ketakutan, dan jika keadilan hanya bisa ditegakkan oleh tangan yang keras, maka Rico akan memastikan tangan itu tidak lagi buta. Ia bertarung bukan sebagai preman, melainkan sebagai penjaga yang lahir dari penyesalan. Terminal kini benar-benar berubah menjadi medan kekacauan. Anak buah Japar satu persatu jatuh ke lantai, tubuh mereka menghantam keras, menimbulkan suara benturan yang menggema di antara kios-kios tua. Teriakan kesakitan bercampur dengan napas terengah, sementara aroma darah mulai menyelimuti udara terminal. Pedagang berdesakan ke sudut-sudut, menyaksikan dengan mata terbelalak bagaimana kekuasaan yang tadi begitu angkuh kini runtuh perlahan. Rico bergerak tanpa ragu, namun juga tanpa amarah berlebihan. Setiap pukulan dilepaskan dengan perhitungan matang, setiap tendangan diarahkan untuk melumpuhkan, bukan menghabisi. Gerakannya tegas dan efisien, seolah tubuhnya bekerja dengan ingatan lama yang telah terasa oleh bertahun-tahun hidup di jalanan. Ini bukan ledakan emosi, melainkan eksekusi dingin dari pengalaman. Seorang preman mencoba menyerang bersama dua rekannya, berharap jumlah bisa mengalahkan keahlian. Tapi Rico membaca niat mereka sejak langkah pertama. Ia memutar tubuh, menangkis satu serangan, menjatuhkan yang lain dengan satu hantaman, lalu mengakhiri perlawanan yang ketiga dengan gerakan cepat. Ketiganya terkapar, tak lagi mampu berdiri. Terminal kembali bergema oleh dentuman tubuh yang jatuh. Pedagang yang menyaksikan mulai menyadari sesuatu yang mencengangkan. Tidak ada kebrutalan liar seperti yang mereka ingat dari masa lalu Rico. Tidak ada jeritan tanpa henti atau darah yang ditumpahkan sia-sia. Ada kekerasan, ya, namun terkendali. Ada ketegasan, tapi juga batas. Bayangan lama itu masih ada, tapi kini ia berjalan di bawah kendali penuh. Sementara itu, Japar hanya bisa menatap. Wajahnya yang tadi penuh ejekan kini menegang, matanya menyapu anak buahnya yang bergelimpangan. Setiap kejatuhan adalah pukulan telak bagi harga dirinya. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perlawanan spontan, ini adalah pengambil alihan. Dan Rico, dengan tenangnya, sedang mencabut kekuasaannya sedikit demi sedikit. Rico berhenti sejenak, berdiri di antara tubuh-tubuh yang tergeletak. Napasnya stabil, matanya tajam. Ia menatap Japar langsung, tanpa kata, tanpa gerakan berlebihan. Tatapan itu dingin, tapi tegas, tatapan seorang yang tidak ragu dengan keputusannya. Ini bukan kebencian pribadi, ini peringatan terakhir. Anak buah Japar yang masih mampu berdiri mulai mundur perlahan. Keberanian mereka runtuh bersama tubuh rekan-rekannya. Beberapa menjatuhkan senjata seadanya, memilih menyelamatkan diri daripada melanjutkan perlawanan yang jelas sia-sia. Terminal kembali dipenuhi keheningan yang berat, hanya diselingi erangan kesakitan dari mereka yang tumbang. Rico melangkah satu langkah ke depan, mendekati Japar. Tidak tergesa, tidak emosional. Di mata semua orang yang menyaksikan, jelas bahwa kekuasaan telah bergeser. Anak buah telah tumbang. Kini, hanya tersisa dua bayangan yang berdiri saling berhadapan, Rico dan Japar. Dan terminal tahu, pertarungan sesungguhnya belum berakhir.
Japar kini berdiri sendirian di tengah terminal. Anak buahnya terkapar di lantai, sebagian mengerang kesakitan, sebagian lain tak lagi bergerak. Kepercayaan diri yang tadi membusung kini mulai retak, terlihat jelas dari cara napasnya memburu dan matanya yang tak lagi setajam sebelumnya. Namun gengsi dan kebencian membuatnya tetap berdiri. Ia tidak bisa mundur, bukan di hadapan Riko, bukan di hadapan semua pedagang yang menyaksikan runtuhnya kekuasaannya. Dengan raungan marah, Japar maju menyerang. Sisa kekuatannya ia kerahkan dalam satu hentakan penuh amarah, pukulannya liar namun bertenaga. Riko menyambut serangan itu dengan ketenangan dingin, menghindar sepersekian detik sebelum hantaman mengenai tubuhnya. Suara benturan lengan mereka menggema, keras dan tajam, membuat seluruh terminal menahan napas. Duel itu segera berubah menjadi tarian maut. Japar menyerang bertubi-tubi, mencoba memaksa Riko mundur, memaksanya masuk ke ritme brutal yang dulu menjadi ciri khas mereka berdua. Namun Riko tidak terpancing, setiap langkahnya terukur, setiap tangkisan presisi. Ia membaca gerakan Japar dengan mata seorang yang pernah berjalan di jalur kegelapan yang sama, dan telah keluar darinya. Keringat dan darah bercampur di wajah Japar. Napasnya semakin berat, sementara Riko tetap stabil, seperti batu karang di tengah badai. Setiap kali Japar menyerang, Riko membalas secukupnya, cukup untuk menunjukkan perbedaan kelas di antara mereka. Pedagang yang menyaksikan tidak berani berkedip, satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri segalanya. Terminal menjadi saksi bisu pertemuan dua kekuatan gelap masa lalu. Japar adalah ambisi mentah, kekejaman yang haus kuasa. Riko adalah bayangan lama yang telah belajar dari dosa-dosanya. Benturan mereka bukan sekadar adu fisik, melainkan benturan dua jalan hidup, yang satu menolak berubah, yang lain memilih menebus. Japar mengerahkan serangan terakhirnya, mengaum seperti binatang terpojok. Ia melompat, mengayunkan pukulan dengan seluruh amarah yang tersisa. Namun Riko melangkah ke samping, menangkis, lalu membalas dengan satu gerakan tegas yang membuat tubuh Japar terhuyung mundur. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang berat. Tubuh Japar gemetar, ia mencoba berdiri tegak, tapi kakinya goyah. Untuk pertama kalinya, ketakutan nyata terpancar dari matanya. Ia menatap Riko, seolah baru menyadari bahwa lawannya bukan lagi preman lama yang haus darah, melainkan penjaga yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus menjatuhkan. Riko berdiri di hadapannya, napas tenang, mata tajam. Duel itu belum benar-benar berakhir, tapi hasilnya sudah terasa di udara terminal. Semua orang tahu, ini adalah akhir dari perlawanan Japar. Dan terminal, yang selama ini menjadi panggung kekerasan, kini menyaksikan momen ketika bayangan lama menentukan nasib masa depan. Setiap pukulan dan tendangan Riko kini bukan sekadar serangan, melainkan penegasan. Gerakannya tegas, terkontrol, dan penuh dominasi. Japar mencoba bertahan, namun tubuhnya sudah tak sekuat tekadnya. Satu hantaman keras membuatnya terhuyung, satu tendangan terukur menjatuhkannya ke lantai terminal. Suara benturan tubuhnya menggema, memecah sisa kesombongan yang masih ia genggam. Darah mulai mengalir dari sudut bibir Japar, menetes perlahan ke lantai yang dingin. Ia berusaha bangkit, namun kakinya gemetar, tangannya gemulai, dan matanya kehilangan nyala keangkuhan yang tadi begitu menyala. Setiap usaha berdiri hanya berakhir dengan jatuh kembali, semakin menegaskan bahwa kekuasaannya telah runtuh. Riko berdiri di hadapannya, tidak terburu-buru, tidak emosional. Tatapannya dingin namun jernih, seperti cermin yang memantulkan kenyataan pahit. Ia tahu bagaimana rasanya berada di posisi Japar, merasakan dunia runtuh di bawah kaki sendiri. Tapi tidak ada belas kasihan berlebihan di wajahnya, hanya keadilan yang terlambat datang. Anak buah Japar yang masih mampu berdiri kini menatap dengan ketakutan yang nyata. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada lagi ejekan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa pemimpin mereka telah kalah, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental. Beberapa mundur perlahan, beberapa menjatuhkan senjata seadanya, memilih menunduk daripada menantang bayangan yang kini berdiri di hadapan mereka. Pedagang kecil menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada takut, ada trauma, tapi juga ada harapan yang perlahan tumbuh. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Riko, mantan monster yang dulu menindas mereka, kini berdiri sebagai benteng terakhir yang melindungi. Terminal yang dulu menjadi neraka perlahan berubah wajah. Riko melangkah mendekati Japar yang tersungkur. Darah di lantai bukan lagi simbol kekejaman, melainkan harga dari
Keserakahan dan kekuasaan yang dipaksakan. Rico tidak menghabisinya. Ia berhenti tepat ketika dominasi sudah mutlak, ketika ancaman benar-benar runtuh. Keputusan itu berbicara lebih keras daripada 1000 pukulan. Terminal menjadi saksi bisu transformasi itu. Dari sudut-sudut kios hingga pintu keluar, semua mata tertuju pada Rico. Sosok yang dulu menebar teror kini berdiri sebagai pelindung yang mengerti batas. Kekerasan yang ia gunakan hari ini bukan untuk menanamkan rasa takut, melainkan untuk mencabut akar ketakutan itu sendiri. Saat Rico berdiri tegak di tengah terminal, dengan Japar terkapar di hadapannya, semua orang tahu satu hal telah berubah. Kekuasaan berganti tangan, tapi bukan kepada tiran baru. Bayangan lama telah berevolusi. Rico bukan lagi monster, ia adalah penjaga yang lahir dari darah, penyesalan, dan tekad untuk memastikan terminal ini tak pernah kembali dikuasai oleh kegelapan. Tubuh Japar akhirnya tak lagi mampu menopang kesombongannya. Di tengah terminal yang sunyi, ia jatuh berlutut tepat di hadapan Rico. Lututnya menghantam lantai dengan bunyi berat, seolah menandai runtuhnya seluruh kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Kepalanya tertunduk, matanya tak berani menatap ke depan. Untuk pertama kalinya, sosok yang dikenal kejam itu terlihat kecil dan tak berdaya. Napas Japar tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti hukuman. Ia sadar, semua kekerasan dan intimidasi yang pernah ia lakukan tak mampu melawan satu hal yang dimiliki Rico, pengalaman yang ditempa oleh penyesalan dan tekad yang tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar kekalahan fisik, melainkan kehancuran mental yang total. Rico berdiri diam di depannya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada ejekan. Hanya keheningan yang tebal dan tatapan dingin yang penuh makna. Dari posisi itu, Rico bisa saja menghabisi Japar, seperti yang dulu sering ia lakukan pada musuh-musuhnya. Namun ia memilih diam. Sikap itu justru terasa lebih menakutkan daripada kekerasan apapun. Anak buah Japar yang tersisa menyaksikan pemandangan itu dengan wajah pucat. Pemimpin mereka, yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini bertekuk lutut tanpa daya. Tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi keberanian. Beberapa menunduk, beberapa melangkah mundur perlahan, sadar bahwa permainan telah berakhir. Di antara kerumunan, para pedagang kecil mulai berani mengangkat kepala. Mata mereka menatap Rico dengan rasa kagum yang bercampur haru. Sosok yang dulu menjadi mimpi buruk mereka kini berdiri sebagai penyelamat. Seorang pedagang tua melangkah maju dengan tangan gemetar, mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh keheningan. Ucapan itu seperti memecah sesuatu di udara terminal. Pedagang lain menyusul, tidak berteriak, tidak bersorak, hanya anggukan, tatapan penuh hormat, dan bisikan syukur. Tidak ada pahlawan yang dilulukan, hanya pengakuan sunyi bahwa ketakutan mereka hari ini telah berakhir. Rico menarik napas panjang, dadanya terasa berat, bukan oleh kelelahan, melainkan oleh kenyataan bahwa ia kini memikul kepercayaan banyak orang. Ia menatap Japar yang masih berlutut, lalu mengalihkan pandangan ke sekeliling terminal, ke kios-kios kecil, ke wajah-wajah lelah yang akhirnya bisa bernapas lega. Saat itu semua orang mengerti, kekuasaan telah berpindah tangan. Namun bukan kepada tiran baru. Japar bertekuk lutut bukan karena kematian mengintainya, melainkan karena ia kalah oleh sesuatu yang lebih kuat dari kekerasan, pengalaman, penyesalan, dan tekad untuk melindungi. Dan Rico, berdiri di tengah terminal, resmi menjadi bayangan yang menjaga, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk memberi rasa aman. Rico berdiri tegak di tengah terminal, tubuhnya masih dibasahi keringat dan noda darah yang mulai mengering. Matanya berkilat, bukan oleh amarah, melainkan oleh kesadaran baru. Ia tidak lagi berdiri sebagai tukang semir yang diremehkan, juga bukan monster masa lalu yang ditakuti. Ia berdiri sebagai poros perubahan, titik diam di tengah kekacauan yang baru saja reda. Terminal yang biasanya bising kini terasa sunyi. Tidak ada teriakan preman, tidak ada suara ancaman. Yang terdengar hanyalah langkah kaki para pedagang yang perlahan kembali bergerak, suara kayu kios yang dibuka kembali, dan hembusan napas lega yang tertahan terlalu lama. Keheningan itu bukan kosong, ia penuh makna. Para pedagang saling berpandangan, seakan tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Ketakutan yang selama ini menempel di dada mereka mulai luruh, digantikan rasa aman yang asing namun menenangkan. Mereka bergerak lebih tegap, tidak lagi menunduk, tidak lagi tergesa menyembunyikan uang dagangan. Terminal terasa berbeda, seolah bernapas kembali.
Anak-anak yang tadi bersembunyi di balik gerobak mulai mengintip, mata mereka memandang Rico dengan rasa ingin tahu. Bagi mereka, sosok itu bukan legenda masa lalu, melainkan bayangan besar yang berdiri tanpa berkata-kata. Bayangan yang tidak mengancam, tapi melindungi. Tanpa sadar, cerita baru sedang lahir di benak mereka. Rico mendengar semuanya, bukan dengan telinga, tapi dengan perasaan. Suara terminal kini bukan jeritan, melainkan denyut kehidupan yang kembali normal. Denting koin, suara tawar-menawar, dan gesekan roda koper menjadi musik baru yang menenangkan. Setiap suara itu seperti janji yang harus ia jaga. Ia melirik Japar yang masih berlutut, lalu ke anak buahnya yang menunduk kalah. Tidak ada kepuasan di wajah Rico. Yang ada hanyalah batas yang ia tarik dengan tegas. Hari ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang garis yang tak boleh lagi dilanggar. Terminal ini bukan ladang kekuasaan, tapi tempat orang kecil mencari hidup. Seorang pedagang muda berani melangkah mendekat, lalu berhenti beberapa langkah dari Rico. Ia tidak berbicara, hanya menunduk hormat. Gestur sederhana itu lebih berat daripada teriakan kemenangan. Rico mengangguk pelan, menerima kepercayaan yang diberikan tanpa kata. Di tengah terminal yang mulai hidup kembali, semua orang merasakan hal yang sama, sebuah perlindungan baru. Bayangan yang dulu menakutkan kini berubah menjadi perisai. Rico tidak mengumumkan diri sebagai penguasa, tidak mengklaim wilayah. Namun suara terminal telah memilihnya. Dan selama suara itu masih hidup, Rico tahu, ia tak bisa lagi berpaling. Nama Rico mulai berbisik dari mulut ke mulut. Tidak diumumkan, tidak diteriakkan, namun menyebar cepat seperti asap di antara kios-kios terminal. Para pedagang menyebutnya dengan nada pelan, penuh hormat, seakan takut merusak makna di balik nama itu. Rico telah kembali hidup, bukan sebagai teror, melainkan sebagai penanda bahwa keadilan masih mungkin berdiri di tempat yang selama ini dikuasai ketakutan. Ia tidak duduk di singgasana, tidak mengumpulkan upeti, tidak memerintah dengan ancaman. Rico tetap di sudut terminal, dekat bangku semirnya, menjalani hari seperti biasa. Namun kehadirannya saja sudah cukup. Para preman kecil yang biasa berkeliaran kini memilih menjauh, sadar bahwa bayangan lama telah bangkit dengan wajah yang berbeda. Pedagang kecil mulai berdagang dengan punggung tegak. Mereka tidak lagi menyembunyikan uang hasil jerih payahnya, tidak lagi menoleh cemas setiap ada langkah berat mendekat. Mereka tahu, jika batas itu dilanggar, ada seseorang yang akan berdiri. Bukan untuk memeras, tapi untuk meluruskan. Bayangan masa lalu Rico tidak pernah benar-benar pergi. Ia masih mengingat setiap kekejaman yang pernah ia lakukan, setiap darah yang pernah jatuh karena tangannya. Namun kini, bayangan itu tidak lagi membisikkan kesombongan. Ia berubah, menjadi pengingat tentang apa yang tidak boleh terulang, tentang garis yang harus dijaga. Beberapa orang luar terminal mulai mendengar cerita itu. Tentang mantan preman sadis yang kini menjadi penjaga. Tentang duel berdarah yang mengakhiri teror. Namun setiap versi cerita selalu berakhir sama, Rico tidak mencari kekuasaan, tapi kekuasaan itu datang kepadanya karena keadilan. Rico sendiri tidak pernah mengakui gelar apapun. Baginya, legenda hanyalah kata. Yang ia pedulikan hanyalah suara terminal, suara tawa kecil, suara tawar-menawar, suara kehidupan yang kembali normal. Selama suara itu ada, ia akan tetap berdiri, meski harus menanggung bayangan masa lalunya seorang diri. Anak-anak mulai mengenalnya bukan sebagai monster, melainkan sosok diam yang selalu ada. Mereka tidak takut lagi lewat di depannya. Bahkan sesekali tersenyum, sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Di mata mereka, Rico adalah dinding tak terlihat yang menjaga terminal tetap utuh. Dan begitulah legenda Rico terbentuk, bukan dari pujian berlebihan, bukan dari cerita heroik yang dibesar-besarkan, melainkan dari rasa aman yang sederhana. Ia bukan raja yang haus darah. Ia adalah penguasa terminal yang memilih menegakkan keadilan. Bayangan gelapnya tetap ada, tapi kini berdiri di depan orang kecil, siap menerima luka agar yang lain bisa hidup tanpa rasa takut. Sejak hari itu, Rico tak lagi hanya duduk di sudut terminal. Ia mulai berpatroli, melangkah pelan menyusuri lorong-lorong sempit di antara kios, area parkir bus, hingga sudut gelap yang dulu sering menjadi sarang kejahatan. Langkahnya tenang, wajahnya datar, namun kehadirannya terasa berat. Setiap pijakan kakinya seperti peringatan tanpa suara, terminal ini kini dijaga. Ia tidak membawa senjata, tidak memamerkan kekuatan. Tubuhnya saja sudah cukup berbicara.
Para pedagang yang melihatnya lewat hanya mengangguk pelan, beberapa tersenyum lega. Mereka tahu Riko tidak datang untuk meminta apapun. Ia datang untuk memastikan hari itu bisa mereka lalui tanpa rasa takut. Anak buah Japar yang tersisa kini bergerak dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tawa keras, tidak ada lagi sikap sok berkuasa. Mereka belajar dengan cara paling keras bahwa melanggar batas berarti menghadapi konsekuensi. Beberapa memilih pergi dari terminal, beberapa bertahan, namun semuanya sepakat pada satu hal, Riko harus dihormati. Terminal perlahan berubah wajah, tidak ada kekacauan terbuka, tidak ada pemalakan terang-terangan. Namun suasana tetap tegang, seperti udara sebelum hujan. Ketegangan itu bukan karena ancaman, melainkan karena kewaspadaan. Semua orang tahu, kedamaian ini berdiri di atas bayangan yang siap bergerak kapan saja. Riko sering berhenti di sudut-sudut tertentu, memandang sekeliling dengan mata tajam. Ia mengenali pola, membaca gerak-gerik, mendengar bisikan yang tidak terdengar orang lain. Naluri lamanya masih hidup, naluri preman yang kini ia kendalikan sepenuhnya. Ia tidak lagi memburu korban, ia memburu potensi ancaman. Di malam hari, saat sebagian terminal mulai sepi, bayangan Riko justru terasa paling kuat. Lampu-lampu redup memantulkan siluet tubuhnya di lantai, menciptakan sosok yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum berbuat nekat. Tidak ada teriakan, tidak ada pertarungan, karena kehadirannya sudah cukup mencegah semuanya. Para pedagang kecil mulai menyebutnya penjaga, bukan penguasa. Mereka tahu Riko tidak akan selamanya ada di depan mata, tapi bayangannya selalu terasa. Ia seperti tembok tak terlihat yang berdiri di antara mereka dan kekerasan yang dulu merajalela. Dan begitulah terminal hidup, aman, damai, namun tetap waspada. Semua orang tahu, jika kegelapan kembali mencoba merayap, ia tak akan menemukan tempat. Karena di setiap sudut terminal, ada satu bayangan yang tak pernah tidur. Bayangan, bernama Riko, penjaga terminal yang lahir dari dosa, ditempa oleh penyesalan, dan berdiri demi keadilan. Terminal kini kembali ramai, suara mesin bas, teriakan kernet, dan tawar-menawar pedagang berpadu seperti dulu. Namun bagi Riko, keramaian itu bukan tanda aman sepenuhnya. Ia tahu betul, justru di tengah hiruk-pikuk seperti inilah ancaman paling mudah bersembunyi. Kedamaian selalu rapuh, dan ia belajar dari masa lalunya bahwa lengah adalah awal kehancuran. Riko kembali duduk di bangku semirnya, tangan bergerak pelan membersihkan sepatu para pedagang. Gerakannya tampak biasa, bahkan sederhana. Tapi matanya tidak pernah diam. Ia mengamati langkah kaki yang terlalu cepat, bisikan yang terlalu pelan, tatapan yang terlalu lama menilai sekeliling. Ia menyemir sepatu, namun pikirannya tetap berpatroli. Para pedagang kini datang kepadanya tanpa rasa takut, tapi juga tanpa sikap berlebihan. Mereka percaya pada Riko, namun tetap menjaga jarak. Ada hormat yang sunyi di antara mereka, bukan karena kekerasan, melainkan karena sejarah. Mereka tahu siapa Riko dulu, dan justru karena itulah mereka paham mengapa ia tidak boleh diremehkan. Beberapa pedagang baru yang belum mengenalnya hanya mendengar cerita. Mereka melihat sosok pendiam dengan tangan penuh bekas luka, mata tajam, dan sikap tenang yang tak wajar. Tanpa disadari, mereka pun ikut menyesuaikan diri, lebih berhati-hati, lebih tertib, lebih sadar bahwa terminal ini memiliki penjaga yang tidak biasa. Riko sesekali berhenti menyemir, menegakkan punggung, lalu menatap jauh ke arah pintu masuk terminal. Setiap bas yang datang baginya adalah kemungkinan, datangnya orang baik, atau ancaman baru. Ia tidak mencari musuh, tapi ia tidak akan lari jika musuh itu datang mencarinya. Di sudut-sudut tertentu, bayangan masa lalu masih menyapa. Riko teringat bagaimana dulu ia memanfaatkan keramaian untuk menebar ketakutan. Kini ia membalikkan semuanya. Keramaian ini ia jaga, ia lindungi, meski harus berdiri sendirian. Pedagang kecil mulai menyadari satu hal, kedamaian ini bukan hadiah, melainkan hasil dari kewaspadaan. Mereka merasa aman, tapi tidak lengah. Sikap itu menular, membentuk terminal yang lebih sadar akan batas dan aturan tak tertulis yang dijaga Riko. Saat matahari mulai condong dan cahaya senja masuk ke sela atap terminal, Riko tetap di tempatnya. Damai memang terasa nyata, tapi ia rapuh. Dan selama damai itu masih rentan, Riko tahu tugasnya belum selesai. Ia bukan hanya penguasa baru, ia adalah penjaga yang siap berdiri, kapanpun kegelapan mencoba kembali. Di sela kesibukan terminal, Riko tenggelam dalam perenungan yang sunyi. Tangannya tetap bekerja,
menyemir sepatu dengan gerakan teratur, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Ia menyadari satu hal yang dulu tak pernah ia pahami, kekuasaan bukan tentang siapa yang paling ditakuti, melainkan siapa yang paling bertanggung jawab. Dulu, ia berdiri di puncak karena darah dan teriakan. Kini, ia berdiri karena kepercayaan dan ketenangan. Perbedaan itu terasa berat, namun jauh lebih bermakna. Masa lalunya yang kelam tidak bisa dihapus, tapi justru dari sanalah ia belajar batas. Ia tahu apa yang terjadi jika kekuasaan dilepas tanpa kendali. Rico menatap sekeliling terminal. Pedagang-pedagang kecil bergerak tanpa tergesa, wajah mereka tidak lagi dibayangi kecemasan. Anak-anak berlari kecil tanpa takut dimarahi atau diusir. Semua itu terasa asing sekaligus hangat di dadanya. Ia sadar, inilah hasil dari kekuasaan yang digunakan untuk melindungi, bukan menindas. Seorang pedagang yang selesai disemir sepatunya berdiri dan tersenyum tulus. Tidak ada ucapan terima kasih berlebihan, hanya senyum yang jujur. Rico membalas dengan senyum tipis, senyum yang jarang muncul, namun kini terasa pantas. Senyum itu bukan kebanggaan, melainkan penerimaan atas peran yang ia jalani. Bayangan masa lalunya masih ada, berdiri tepat di belakangnya seperti bayang-bayang sore hari. Namun kini bayangan itu tidak lagi mengendalikan langkahnya. Ia menggunakannya sebagai peringatan, sebagai pagar agar ia tidak melangkah terlalu jauh. Setiap luka lama menjadi pengingat bahwa kekuatan tanpa tujuan hanya akan melahirkan kehancuran. Rico mengerti, ia tidak bisa menyelamatkan semua orang, tidak bisa mencegah semua ancaman. Namun ia bisa berdiri saat dibutuhkan. Ia bisa menjadi batas terakhir ketika aturan gagal dan keberanian orang kecil habis. Kesadaran itu membuat dadanya terasa lebih ringan. Terminal bukan miliknya, dan ia tidak ingin memilikinya. Ia hanya ingin menjaganya. Selama roda bus terus berputar dan pedagang kecil masih menggantungkan hidup di tempat ini, Rico akan ada, diam, waspada, dan siap. Saat matahari mulai tenggelam, cahaya jingga menyentuh wajahnya. Rico berdiri, menatap terminal dengan pandangan tenang. Ia akhirnya mengerti perannya, bukan sebagai raja, bukan sebagai monster. Ia adalah penjaga terminal, lahir dari kegelapan, tumbuh dari kesadaran, dan berdiri demi kedamaian yang rapuh namun berharga. Terminal kini berdiri dalam keadaan yang nyaris asing, tenang tanpa tekanan, ramai tanpa ketakutan. Tidak ada lagi teriakan kasar atau langkah berat yang memecah suasana. Orang-orang bergerak bebas, menjalani peran mereka tanpa menoleh cemas ke belakang. Ancaman yang dulu mengintai di setiap sudut kini benar-benar lenyap. Anak buah Japar yang tersisa memilih jalan berbeda. Tidak ada lagi pemalakan, tidak ada lagi kekuasaan palsu. Mereka bekerja, mengangkut barang, membantu bus masuk dan keluar, atau sekadar menjaga ketertiban. Masa lalu mereka masih melekat, namun di bawah pengawasan Rico, mereka belajar arti damai yang sesungguhnya. Para pedagang kecil kini berani berdagang sepenuh hati. Uang hasil jerih payah tidak lagi disembunyikan, senyum tidak lagi dibuat-buat. Mereka menata dagangan dengan tenang, bercakap dengan pembeli, dan sesekali tertawa. Terminal yang dulu menjadi tempat bertahan hidup kini berubah menjadi ruang harapan. Rico tidak selalu terlihat. Kadang ia duduk di bangku semir, kadang ia berjalan menyusuri lorong, kadang hanya bayangannya yang jatuh di lantai saat senja datang. Namun kehadirannya selalu terasa, seperti angin yang tak terlihat, tapi cukup kuat untuk mengusir awan gelap. Setiap sudut terminal seolah mengenalnya. Dari lantai yang pernah basah oleh darah hingga dinding yang menyimpan gema teriakan lama. Kini semua itu menjadi saksi perubahan. Bayangan Rico bukan lagi pertanda bahaya, melainkan tanda bahwa seseorang sedang berjaga. Anak-anak tumbuh tanpa cerita ketakutan. Mereka hanya tahu bahwa terminal ini aman, bahwa ada sosok diam yang memastikan mereka bisa berlari tanpa cemas. Tanpa disadari, generasi baru tumbuh di bawah perlindungan bayangan yang mengayomi. Rico tidak meminta penghormatan, ia juga tidak menuntut balasan. Baginya, melihat terminal berjalan tanpa luka baru sudah cukup. Ia memilih berada di belakang layar, membiarkan orang-orang hidup tanpa harus mengingat siapa yang menjaga mereka. Dan begitulah kisah itu berjalan. Terminal bebas dari ancaman, bukan karena kekerasan baru, melainkan karena satu bayangan yang memilih melindungi. Bayangan Rico, tak terlihat, tak bersuara, namun selalu hadir, menjadi perisai terakhir bagi setiap jiwa kecil yang menggantungkan hidupnya di terminal itu. Pagi itu, terminal terbangun tanpa bayang-bayang ketakutan.
Tidak ada lagi langkah kasar yang memaksa, tidak ada suara ancaman yang memecah keramaian. Yang terdengar hanyalah kehidupan, mesin bas yang menyala, tawar-menawar yang jujur, dan tawa kecil yang dulu terasa mustahil. Terminal akhirnya benar-benar bebas. Para pedagang berdiri di lapak mereka dengan dada tegak. Mereka menjual dagangan tanpa rasa was-was, tanpa menoleh setiap kali ada orang mendekat. Uang hasil jerih payah kini menjadi simbol harapan, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Bagi mereka, kebebasan ini bukan hadiah, melainkan kemenangan yang lama dinanti. Nama Rico tidak pernah diumumkan secara resmi, namun hidup sebagai legenda. Ia dikenang sebagai mantan preman paling sadis, sosok yang dulu membuat terminal berlumur ketakutan. Namun sejarah mencatatnya berbeda. Ia adalah monster yang memilih berhenti, lalu berdiri kembali sebagai pelindung. Perubahan itu membuat namanya lebih kuat daripada teror manapun. Rico sendiri tetap sederhana. Ia masih berada di terminal, di bawah sinar matahari yang menyinari lantai dan atap tua. Kadang duduk menyemir sepatu, kadang berjalan menyusuri lorong-lorong. Tidak ada mahkota, tidak ada pengawal. Hanya sikap tenang dan mata yang selalu waspada. Semua orang tahu satu hal, jika ancaman datang, Rico akan berdiri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pamer kekuatan, melainkan dengan ketegasan yang lahir dari pengalaman paling gelap. Bayangan maut yang dulu menakutkan kini menjadi benteng terakhir. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal rasa takut yang pernah menguasai terminal. Bagi mereka, tempat ini adalah ruang aman, tempat ayah dan ibu bekerja, tempat orang-orang saling menyapa. Mereka tidak tahu detail masa lalu Rico, dan Rico pun tidak ingin mereka tahu. Yang penting, mereka hidup tanpa luka yang sama. Terminal kini bukan sekadar tempat transit. Ia menjadi simbol perubahan, bahwa kekuasaan bisa diluruskan, bahwa masa lalu kelam tidak harus menentukan masa depan. Semua itu berdiri di atas satu pilihan, memilih melindungi daripada menguasai. Saat matahari tenggelam dan lampu-lampu terminal menyala, bayangan Rico jatuh panjang di lantai. Ia tidak bergerak, tidak berbicara. Namun semua orang merasa aman. Dan di sanalah kisah itu berakhir, terminal kembali menjadi tempat yang damai, bebas, dan penuh harapan, dijaga oleh satu bayangan yang memilih menjadi perisai, bukan teror.